Perkenalkan, nama saya Jenika Gabriela dengan NIM 231021132010. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang pertentangan antara aliran neutral law dan positivisme dalam hak politik penyandang disabilitas di Indonesia. Jadi, background kasus ini, kenapa saya memilih kasus ini? Karena pertama, ini adalah kasus yang saya tulis di paper saya pada simposium Pusham ULM. Kedua, karena ini adalah keresahan saya pribadi. Saya melihat di Indonesia itu hak penyandang disabilitas dalam demokrasi di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan diratifikasi CRPD. Tapi kenyataannya dampak bagi penyandang disabilitas dari regulasi itu masih belum merata dan masih belum terlihat jelas. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, sebenarnya masalah utama dalam pemilu eksklusif ini bukan sekedar soal teknis, tapi soal cara kita memahami hukum itu tersendiri. Nah, di sini pertentangan antara moralitas dalam hukum alam dan kepastian hukum dalam positivisme muncul dengan sangat jelas. Saya akan menjelaskan perspektif dari sisi positivisme. Dalam aliran positivisme, hukum itu dipandang sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang, dan selama aturan itu ada dan dijalankan sesuai prosedur, maka hukum dianggap sah. Dalam konteks pemilu, selama regulasi pemilu dibuat, TPS dibuka, dan pencoblosan berjalan dengan lancar, pemilu dinilai berhasil secara hukum. Tapi, teman-teman, masalahnya pendekatan ini tuh tidak banyak bertanya soal rasa keadilan. Nah, karena positivisme ini lebih fokus pada pertanyaan apakah aturan ini ada dan dijalankan, bukan apakah aturan ini tuh adil dan bisa diakses oleh semua orang. Nah, akibat dari ketimpangan antara regulasi dan juga implementasi dari data yang saya kumpulkan pada paper saya, terhitung 32% TPS di Indonesia itu belum memenuhi standar aksesibilitas dan 97,06% difabel di Indonesia itu belum terakomodir kebutuhannya dalam DPT. Tapi tidak selalu hal ini tuh dipandang sebagai kegagalan hukum, sebagai kegagalan dari norma itu, tapi hal ini tuh malah dipandang sebagai hanya kendala teknis atau kesalahan teknis, kesalahan administrasi di daerah itu tersendiri. Lalu sekarang saya akan membahas perspektif dari aliran neutral law. Nah, dalam aliran ini tuh hukum itu selalu berkaitan dengan moralitas, keadilan, martabat, hak asasi manusia. Nah, dalam aliran ini tuh hukum tidak boleh dilepaskan dari pertanyaan apakah hukum itu benar, apakah hukum itu adil, apakah hukum itu manusiawi, apakah hukum itu berdampak. Nah, dalam kacamata ini, hak politik penyandang disabilitas itu bukan sekedar sebagai hak administratif, tapi sebagai hak moral yang melekat pada setiap manusia, bahkan sebelum manusia itu lahir. Maka, ketika pemilihan difabel secara nyata tidak dapat mengakses TPS karena pertama, ada TPS yang pintunya tidak besar, ada TPS yang tidak ada jalan untuk naik kursi roda, ada TPS yang bilik suaranya sempit, ada TPS yang kotak suaranya terlalu tinggi, ada juga TPS yang tidak menggunakan huruf-huruf braille
sebagai huruf alternatif, dan secara nyata di lapangan banyak difabel itu yang tidak dapat mengakses materi kampanye. Dari data yang saya kumpulkan, 68% materi kampanye itu tidak ramah disabilitas, dan bahkan banyak disabilitas yang tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih. Karena dari data yang saya kumpulkan, 19,4% disabilitas itu tidak mengetahui hak mereka sebagai pemilih. Maka dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa secara moral hukum itu telah gagal. Nah, bukan gagal karena tidak ada aturan, tetapi gagal karena tidak mampu menjamin keadilan yang seharusnya menjadi tujuan hukum itu tersendiri. Karena dalam regulasinya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tertulis bahwa hak-hak penyandang disabilitas itu adalah memilih dan dipilih, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. Lalu memperoleh pendidikan politik, mendapat aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu, memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, tanpa diskriminasi, dan pendampingan penerjemah, dan penyedia fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Di sini dalam regulasi ini disebutkan penyediaan fasilitas yang mudah diakses, tapi pada kenyataannya di TPS tersendiri pun itu tidak mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Ya, teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah, apakah hukum harus memilih salah satu? Apakah kita harus meninggalkan positivisme demi moralitas, atau sebaliknya mengorbankan keadilan demi kepastian hukum? Jawabannya tentu saja tidak ya teman-teman semuanya. Hukum itu justru seharusnya menyimbangkan keduanya. Positivisme tetap dibutuhkan karena tanpa kepastian hukum akan menjadi kabur dan subjektif. Kita tetap memerlukan aturan tertulis, standar teknis, dan prosedur yang jelas agar hukum bisa ditegakkan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang. Namun, positivisme tidak boleh berdiri sendiri aja. Positivisme harus selalu dikontrol oleh nilai-nilai moral dari neutral law. Artinya, setiap aturan hukum itu harus terus diuji. Apakah aturan ini benar-benar memungkinkan semua warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, menggunakan haknya secara setara dan bermartabat dan ada dampaknya. Nah, dalam konteks pemilu ini, keseimbangan ini berarti bahwa hukum tidak boleh berhenti pada pengakuan formal hak politiknya saja. Tapi negara tidak cukup hanya mengatakan bahwa hak memilih sudah diatur dalam undang-undang. Negara juga wajib memastikan nih bahwa aturan tersebut benar-benar bekerja di lapangan, mulai dari akses fisik TPS, informasi politik yang inklusif, hingga pendataan pemilihan yang akurat. Nah, neutral law itu berfungsi sebagai pengingat bahwa tujuan akhir hukum itu adalah keadilan, bukan sekedar keteraturan saja. Sementara itu, positivisme itu berfungsi sebagai alat untuk memaksa keadilan tersebut agar benar-benar dilaksanakan. Nah, ketika keduanya berjalan bersama, hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga
adil secara substantif. Pada bagian penutup ini, ada pun argumen dan rekomendasi yang akan saya berikan kepada pejabat-pejabat dan pemerintah yang berwenang adalah: pertama, negara perlu menjadikan nilai keadilan sebagai dasar perumusan kebijakan dalam pemilu. Prinsip neutral law itu harus hadir sejak tahap pertama perancangan, dengan menempatkan penyandang disabilitas itu sebagai subjek hak, bukan sekedar objek regulasi. Kedua, nilai keadilan tersebut harus dikonkretkan melalui pendekatan positivisme hukum. Artinya, aksesibilitas pemilu harus dituangkan dalam aturan teknis yang jelas, terukur, dan bersifat wajib. Terukur, jelas, bersifat wajib. Ketiga, negara perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan sanksi. Nah, pelanggaran terhadap aksesibilitas pemilu itu tidak boleh lagi dipandang sebagai kekurangan teknis, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak politik dan martabat manusia. Tanpa sanksi yang tegas, keadilan hanya akan menjadi wacana. Keempat, pelibatan penyandang disabilitas itu harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemilu, dengan melibatkan langsung kelompok penyandang disabilitas yang terdampak. Dan hukum itu tidak hanya akan lebih adil secara moral, tetapi jika semua ini dilakukan, hukum akan lebih efektif secara teknisnya.